Baiklah, organ yang ketiga adalah hati. Di sini terdapat inferior vena cava yang membawa darah yang kekurangan oksigen dari bagian bawah tubuh ke jantung. Vena cava inferior merupakan vena terbesar dalam tubuh dan merupakan bagian penting dari sistem peredaran darah manusia. Lalu ada falciform ligament, memisahkan lobus kanan dan kiri hati serta memopang hati agar tetap berada di tempatnya. Lalu ada left triangular ligament, membantu menahan hati di tempatnya dengan memberikan dukungan struktural. Dan caudate lobus itu mengangkat darah yang telah terdeoksigenisasi ke atrium kanan hati. Lalu ini ada right lobus, pusat pemrosesan utama hati termasuk menghasilkan empedu, dan left lobus ini sebagai pusat pemrosesan utama hati. Dan terdapat hepatic vena itu untuk membawa darah yang kaya nutrisi ke hati. Lalu ada caudate process itu mengangkut darah yang teroksigenasi ke atrium kanan hati. Dan right triangular itu membelah lobus kanan dan lobus kiri pada hati. Lalu ada fissure forteris ligament itu sebagai pembatas antar lobus. Dan peripheral hepatic artery itu mengangkut darah beroksigen dari aorta ke hati. Dan kalau ada common viaduct itu saluran utama yang mengangkut empedu dari hati dan kantong empedu ke usus halus, khususnya duodenum. Dan terakhir adalah quadrilateral lobus, itu lobus pada hati berfungsi dalam produksi empedu, metabolisme, nutrisi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu detoksifikasi dan penyimpanan zat-zat penting seperti glikogen. Adapun fisiologi hati dalam sistem ekskresi, yang pertama detoksifikasi, hati mengolah dan memecah zat beracun seperti alkohol dan obat-obatan sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, produksi empedu, hati memproduksi empedu yang berperan dalam pencernaan lemak dan membantu ekskresi bilirubin. Yang ketiga, metabolisme nutrisi, hati menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa ketika tubuh membutuhkan energi. Yang keempat, regulasi kadar gula darah, hati membantu menjaga kadar glukosa darah tetap stabil dengan memproduksi atau menyimpan glukosa. Dan terakhir, sintesis protein, hati memproduksi protein penting seperti albumin dan faktor pembekuan darah. Lalu yang keempat ada kulit. Di sini ada epidermis, lapisan terluar yang melindungi tubuh dari patogen, radiasi, dan kehilangan air. Epidermis juga berperan dalam proses pengelupasan sel-sel mati. Lalu dermis, lapisan ini mengandung pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, dan folikel rambut. Dermis berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan mengeluarkan keringat yang membantu dalam proses ekskresi. Lalu ini ada sweat gland atau kelenjar keringat yang menghasilkan keringat yang membantu mengeluarkan zat limbah dari tubuh seperti garam dan urea serta berfungsi dalam termoregulasi. Lalu sweat pore, ini pori-pori keringat, saluran yang memungkinkan keringat keluar dari permukaan kulit. Pori-pori ini berkontribusi pada proses pengeluaran zat sisa.